Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tentang wibu atau budaya Jepangan. Perkenalkan, nama saya Arif. Sami saya ada Mas siapa? Saya Mas Faisal dari komunitas Wibu Sekai Indonesia. Oke. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang kebudayaan Cana, Mas. Kapan dan bagaimana pertama kali Masnya itu mengenal budaya Jepangan atau wibu, dan yang membuat Masnya tertarik terhadap anime atau apalah budaya-budaya Jepangan itu apa aja, Mas? Oke. Pertama kapan itu terjadinya itu saat saya kelas 3 SMP. Di situ saat saya itu juga tidak ada hiburan sama sekali ya, karena saya belum HP saya hilang. Lalu saya mencari-cari hiburan apa yang bisa saya nikmati tanpa menggunakan handphone, dan akhirnya saya menemukan yang bernama anime atau animasi ala Jepang. Dan mulai tertariknya itu dikarenakan saya suka dengan cerita-ceritanya, dan saya suka dengan grafiknya yang memanjakan mata, dan untuk pembentukan karakternya pun juga terbentuk sekali gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Apakah Masnya pernah mengalami shock kultur atau gegar budaya saat pertama kali terlibat dalam komunitas Jepangan ini? Bisa ceritakan nggak pengalaman Masnya pas Masnya datang ke acara cosplay apa itu? Untuk shock culture yang pertama itu ya seperti biasa ya, orang-orang masih menggunakan pakaian terbuka, dan orang-orang memang baunya benar-benar gak enak gitu kan, mengingat mereka itu juga memiliki budaya tanpa mandi, gak mandi. Mereka itulah kenapa dalam wibu itu banyak istilah, terutama dalam istilah bau bawang, itu kan karena mereka gak pernah mandi gitu. Dan untuk cara mengatasi shock culture tersebut ya saya cuman perlahan menerima mereka tanpa adanya protes, tanpa adanya khawatir dengan bau saya atau gimana, tanpa adanya meminta mereka untuk menggunakan deodoran dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas. Bagaimana krisis shock culture yang mempengaruhi kondisi emosional dan mental Masnya? Apakah ada dampak positif atau negatif yang signifikan yang dirasakan oleh Masnya? Untuk negatifnya memang ya untuk diri saya sendiri ya, mental saya memang terganggu mengingat mereka ini terlalu terbuka dan baunya sangat menyengat itu. Namun positifnya saya juga sudah tidak peduli dengan adanya baju yang terbuka lah, dengan adanya bau badan yang gak enak lah. Jadi saya benar-benar sudah tidak peduli dengan orang-orang yang lain. Saya tidak peduli dengan kenyamanan saya sendiri. Itu mungkin ada plus minusnya ya, karena itu saya tidak memperdulikan diri saya sendiri, namun saya memperdulikan komunitas-komunitas. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Dengan adanya kesulitan-kesulitan dalam menyesuaikan diri dari krisis tadi yang Masnya sudah jelaskan, pasti sekarang lebih dapat menangani hal-hal tersebut. Lalu bagaimana cara Masnya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya mengatasinya dengan cara diam, menikmati eventnya, melihat prosesnya seperti apa. Saya juga mengikuti step by stepnya seperti gimana, dengan cara menikmati aja eventnya. Misalkan di tempatnya tersebut ada banyak cosplayer yang terbuka, ya saya juga tanpa memprotes dan lain sebagainya. Saya juga tetap berdekatan dengan mereka, bahkan saya juga sering foto-foto dengan mereka. Namun saya tetap tidak akan mengkhawatirkan apa yang terjadi dengan tubuh saya dan bagaimana nanti
Semisalkan sekiranya orang tua atau teman-teman saya tahu kalau saya berfoto dengan mereka atau dan lain sebagainya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya ya Mas, seberapa dalam penerimaan Masnya dalam budaya Jepangan terutama anime itu Mas? Saya sudah terbuka dengan apapun budaya, bahkan tidak hanya Jepang. Saya juga sudah menerima budaya Barat, sudah menerima budaya Timur dan lain sebagainya. Namun tetap harus memfilter mana yang baik, mana yang buruk, dan ya intinya seperti itu. Pertanyaan yang terakhir ini Mas, apakah ada aspek budaya Jepang yang awalnya sulit diterima oleh Masnya, tapi sekarang udah familiar dengan kehidupan Masnya dalam sehari-hari? Ya ada, yaitu ada budaya Jepang yang namanya hikikomori. Hikikomori itu berdiam diri di rumah tanpa ada teman dan lain sebagainya, cuman kehidupannya hanya sekedar di rumah, bahkan sama keluarga juga tanpa adanya komunikasi dan lain sebagainya. Itu memang saya pernah merasakan hal seperti itu pada zaman saya sedang pandemi. Namun sekarang saya sudah lepas dari budaya tersebut, namun saya masih bisa menerima untuk siapapun di luar sana, entah itu wibu atau bukan. Budaya hikikomori itu memang wajar, itu sebuah proses tahapan yang saya harap juga itu akan hilang sesuai proses yang dirasakan oleh teman-teman di luar sana. Terima kasih Mas sudah berkenan untuk diwawancarai. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.